Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah data mining yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Tunjungsari, ST, MSc, MM. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari saya, Muhammad Fajri Permana Haryanto, dengan NIM 2022081439. Saya Maulana Rangga Arsid dengan NIM 202208012334. Saya Samuel Nasib Sirait dengan NIM 2022080147. Saya Nurul Muhammad Fadilah dengan NIM 2022080114. Dan saya Alfian Sultan Komendorova dengan NIM 2022080104. Untuk tema yang kami ambil dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan machine learning dalam analisis data e-commerce untuk pengelompokan dan prediksi produk potensial. Di dunia e-commerce, pemahaman yang mendalam mengenai produk dan perilaku pelanggan sangat penting untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Untuk itu, dibutuhkan analisis yang dapat mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik tertentu dan memprediksi produk mana yang berpotensi menjadi laris. Melalui analisis data yang tepat, bisnis dapat lebih mudah menentukan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk analytical objective and key results, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan produk dan memprediksi produk yang berpotensi laris di masa depan. Menggunakan data yang mencakup harga, ongkos kirim, ulasan pelanggan, dan karakteristik penerimaan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi penjualan yang lebih cerdas. Untuk developing machine learning models ada dua, yaitu yang pertama unsupervised learning, yaitu mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik seperti harga, ongkos kirim, ulasan, dan karakteristik penerima seperti durasi dan akurasi menggunakan algoritma K-means. Supervised learning mengidentifikasi produk yang berpotensi laris dengan menggunakan algoritma logistik regression dan SPM berdasarkan karakteristik yang telah dikelompokkan. Untuk project timeline-nya yang pertama yaitu menentukan project analisis retail, yang kedua mencari data dari Google, yang ketiga analisis dokumentasi bisnis, yang keempat data Wrangler, yang kelima exploratory data atau analisis atau disingkat dengan EDA, dan yang keenam penerapan algoritma clustering atau K-means, yang ketujuh penerapan algoritma klasifikasi atau logistic regression dan SPM, yang ke-8 evaluasi dan kesimpulan akhir. Sumber dataset yang kami gunakan itu berasal dari website Google yang berjudul Brazilian E-commerce Public Dataset by Olive dengan usability 10. Dan untuk data yang kami gunakan itu ada data order item, data order payment, data order review, data order, data product, data seller, dan data produk kategori name. Lalu di sini ada data wrangling yang terdiri dari 3 data, yaitu gathering data. Nah, gathering data itu mengambil data atau tabel data yang diperlukan dan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Lalu yang kedua itu ada assessing data, mengecek kualitas data seperti tipe data, missing value, duplikat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada cleaning data, yang membersihkan dan menangani data dari nilai yang hilang atau tidak relevan untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada exploratory data analysis, memeriksa distribusi tiap tabel dalam dataset yang dipilih untuk analisis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi hubungan antar berbagai tabel untuk memahami bagaimana fitur saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi pola atau tren dalam data yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai produk. Nah, setelah melakukan tahap eksplorasi dan pembersihan data, hasil akhirnya akan disimpan dalam final dataset yang siap digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu clustering. Untuk rincian data lebih lanjut mengenai analisis dan proses yang dilakukan, Anda dapat melihat notebook yang dibuat di GitHub melalui link ini. Lalu selanjutnya pemilihan fitur, atau kalau sebelum lanjut ke tahap
clustering, langkah penting yang harus dilakukan adalah memilih fitur atau kolom yang relevan dengan analisis. Dari fitur-fitur ini dipilih berdasarkan kemampuannya untuk merepresentasikan karakteristik produk secara komprehensif. Adapun fitur yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada kolom price, yaitu nilai jual produk yang mempengaruhi daya tarik konsumen. Lalu ada kolom value, yaitu biaya pengiriman yang mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu ada review score, yaitu penilaian pelanggan yang mencerminkan kualitas produk. Lalu ada kolom shipping duration days yang dihitung berdasarkan kolom order delivery customer date dengan order purchase timestamp. Lalu ada kolom delivery accuracy days yang dihitung berdasarkan kolom order estimate delivery date dikurang dengan order delivery customer date. Lalu selanjutnya ada kolom produk volume per centimeter yang dihitung menggunakan produk length per centimeter dikali dengan produk height per centimeter, lalu dikali produk weight per centimeter, lalu dibagi dengan produk weight per gram. Lalu selanjutnya ada kolom payment method yang dihitung menggunakan kolom payment installment, lalu dikurang dengan payment sequential. Lalu selanjutnya ada kolom produk complexity yang dihitung dengan produk name length ditambah dengan produk description length, lalu ditambah dengan produk photos quantity. Dari semua fitur-fitur ini maka akan disatukan ke dalam satu variabel yang dinamakan all features. Lalu selanjutnya melakukan normalisasi atau standarisasi fitur berdasarkan Kotlin yang ada di situ. Di Kotlin ini digunakan untuk menormalisasi atau memastikan semua fitur numerik dalam all features memiliki skala yang sama. Hal ini penting karena algoritma K-means sensitif terhadap perbedaan skala. Dengan menggunakan min-max scaler, semua fitur dinormalisasi dan ke rentang 0 sampai 1. Ini memastikan setiap fitur memiliki bobot yang seimbang sehingga hasil clustering lebih akurat dan tidak bias. Selanjutnya, deteksi dan penanganan outlier. Dengan Kotlin berikut yang ditunjukkan pada tahap ini, deteksi dan penanganan outlier dilakukan untuk memastikan data yang digunakan akurat. Outlier atau nilai yang jauh berbeda dari data lainnya dapat mempengaruhi hasil model. Dengan menggunakan metode interquartile range atau EQR, nilai yang berada di luar batas bawah dan atas atau 1,5 kali EQR di bawah Q1 dan di atas Q3 akan dianggap sebagai outlier. Lalu dengan Kotlin berikut, yaitu berfungsi untuk menggantikan nilai outlier dengan nilai batas terendah atau tertinggi yang valid, menjaga agar data tetap relevan dan tidak mempengaruhi hasil analisis. Lalu langkah terakhir, di sini kami mengubah tipe data kategorikal menjadi tipe data numerikal menggunakan label encoding. Jadi untuk memaksimalkan performa algoritma machine learning, kolom order status yang bersifat kategorikal diubah menjadi nilai numerika menggunakan label encoding. Misalnya status deliver menjadi 2, lalu ship menjadi 1, dan seterusnya. Langkah dilakukan agar memudahkan model untuk memproses data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dari hasil label encoding, ini akan disimpan di kolom baru, yaitu dinamakan order status encode. Kemudian digabungkan dengan fitur numerik dalam all features. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita melakukan penerapan algoritma unsupervised learning, yaitu bertipe K-means clustering. Jadi algoritma ini tuh dipilih K-means itu karena efisiensinya dalam menangani data numerik seperti harga, ongkos kirim, dan durasi pengiriman. Keunggulan K-means terletak pada kecepatan dan stabilitas yang memungkinkan penerapan pada dataset besar. Dengan karakteristik ini, K-means sangat cocok untuk mengidentifikasi pola atau kelompok produk berdasarkan kemiripan atribut yang dapat membantu dalam pengelompokan produk yang memiliki kesamaan dalam fitur-fitur penting. Sesuai dengan pertanyaan bisnis yang kami buat, itu bagaimana produk dapat dikelompokkan berdasarkan harga, ongkos kirim, ulasan pelanggan, dan karakteristik pengiriman seperti durasi dan akurasi. Nah, untuk itu fitur-fitur yang dipilih untuk analisis juga harus yang mencerminkan kualitas yang bagus. Seperti di sini pemilihan fitur
harga, price, habis itu freight value, biaya ongkos kirim, review score atau skor penilaian produk, yang keempat ada shipping duration day atau durasi waktu pengiriman, yang kelima ada product compatibility atau informasi terkait keterangan produk itu, yang keenam ada delivery accuracy days atau akurasi waktu pengiriman, yang ketujuh ada payment made atau pembayaran yang sudah dilakukan, yang kedelapan ada produk volume cm kuadrat atau volume ukuran produk, yang kesembilan adalah order status and code atau status pengiriman produk. Nah, semua fitur ini kemudian disimpan dalam satu variabel all features sebagai inputan untuk analisis lebih lanjut menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya di sini melatih model algoritma K-means dengan variabel all features. Nah, model K-means dilatih dengan menggunakan jumlah cluster yang ditentukan, yaitu 2. Setelah proses pelatihan, hasil prediksi cluster akan disimpan dalam kolom yang bernama cluster kategori pada dataset ini. Agar mudah untuk dibaca, jadi nilai clusternya itu di mapping ulang ya, di mana cluster 0 direpresentasikan sebagai kategori 1 dan cluster 1 sebagai kategori 2. Selanjutnya untuk hasil dari pemilihan N2 itu cluster, jadi sehingga hasil itu memperoleh cluster 1 memiliki 30.508 data, cluster 2 memiliki 28.257 data. Nah, untuk apakah pemilihan N2 cluster itu sudah baik, di sini kita melakukan validasi menggunakan elbow method for optimal K. Nah, dari hasil elbow method itu direkomendasikan adalah cluster yang baik adalah 2. Dan untuk lebih validasi lagi, kita menggunakan juga Silhouette score agar nilai ini tuh apakah cluster 2 ini bagus atau tidak. Nah, di Silhouette score ini sebenarnya nilai tertingginya nilai tertingginya adalah di cluster 3 dengan skor 0,6862. Nah, sebenarnya kita kan menggunakan 2. Nah, karena banyak cluster juga tidak baik, jadi kita ambil juga cluster 2 aja ya di Silhouette-nya dengan skor 0,6558, tidak jauh beda kan dengan skor K3. Nah, jadi pemilihan cluster K2 ini yang kita tentukan pada K-means sangat optimal sesuai dengan metode elbow dan juga Silhouette, dan juga pembagian datanya juga untuk analisis tidak banyak data cluster. Selanjutnya di sini ada visualisasi hasil. Karena sebelumnya kita menerapkan skala dari 0 sampai 1, jadi hasilnya pun sudah dinormalisasi seperti berikut. Nah, untuk lebih mudah lagi karena itu data tabelnya rada susah dibaca, jadi langsung kita ke visualisasi aja. Nah, untuk cluster 1 di sini, cluster 1 itu produk hemat dan cepat. Nah, produk dengan harga rendah dan pengiriman cepat cocok untuk pelanggan yang sensitif terhadap biaya dan membutuhkan pengiriman yang efisien. Produk ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memerlukan perhatian khusus. Seperti di sini ada cluster 1 itu ada bath table yang paling unggul banget, yang kedua ada healthy beauty. Selanjutnya ada cluster 2 nih. Di cluster 2 ini kalau berdasarkan analisis yaitu produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Nah, produk ini menawarkan kualitas sedikit lebih tinggi dengan harga tetap terjangkau, menarik bagi pelanggan yang ingin nilai lebih dalam pembeli mereka tanpa mengeluarkan banyak uang. Jadi di sini tuh cluster 2 top quality-nya di sini ada komputer aksesoris komputer, yang kedua ada bed tabletop, yang ketiga ada sport leisure. Nah, jadi agar Anda bisa melihat secara rinci urutannya atau lebih jelas lagi, Anda bisa melihat notebook yang dibuat di GitHub Clustering Unsupervised Learning IPYNB. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan untuk pemilihan fitur, dan tahapan ini digunakan untuk menentukan bagaimana produk mana yang berpotensi untuk lebih laku berdasarkan karakteristik yang telah dikelompokkan. Dan proses pemilihan fitur ini, data dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada fitur X, yang dimana fitur X ini sebagai variabel independen dan target Y sebagai variabel dependen. Pembagian ini memastikan model dilatih dengan fitur relevan untuk prediksi yang lebih akurat. Untuk variabel target Y atau variabel dependent ditentukan dengan mengacu pada hasil clustering produk yang telah dikelompokkan menjadi 2 kategori berdasarkan kemiripan karakteristik. Dengan menggunakan metode assign,
Produk kemudian dikelompokkan lebih lanjut sebagai laris atau tidak laku berdasarkan beberapa faktor kunci. Yang pertama itu ada klaster kategori, yang dimana klaster kategori ini menunjukkan kelompok produk yang memiliki performa serupa klaster 1 dan 2. Lalu ada review score, yang dimana review score ini merupakan produk dengan skor belasan tinggi dengan indeks nilai lebih dari sama dengan 1 lebih populer. Lalu ada delivery accuracy days, yang dimana produk yang pengirimannya tepat waktu atau indeksnya lebih dari sama dengan 0,8 akan lebih dipercaya dan laku. Kemudian ada product complexity, yang dimana produk dengan informasi yang mudah dipahami atau indeksnya lebih dari sama dengan 0,2 akan lebih menarik. Dan jika produk memenuhi kriteria di atas, maka labelnya adalah laris atau kita gunakan 1. Dan jika tidak, labelnya adalah tidak laku atau 2. Selanjutnya untuk fitur X atau variabel independen, dipilih beberapa fitur berikut yang relevan. Yang pertama itu ada price, yang dimana price ini merupakan harga memengaruhi keputusan beli konsumen. Produk dengan harga kompetitif akan lebih laku. Lalu ada value, biaya pengiriman yang rendah meningkatkan kenyamanan dan minat beli. Lalu ada review score, jika skor tinggi menunjukkan kepuasan yang mendorong pembelian ulang. Lalu ada shipping duration days, pengiriman cepat meningkatkan kepuasan pelanggan dan kemungkinan pembelian ulang. Lalu ada delivery accuracy days, pengiriman tepat waktu meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Lalu ada product complexity, deskripsi produk yang jelas mempermudah keputusan beli dan menambah daya tarik. Lalu ada order status and code, status pengiriman yang terjamin meningkatkan kepercayaan pembeli. Dan yang terakhir ada cluster kategori, yang merupakan kategori produk yang sukses sebelumnya memiliki potensi untuk laris di masa depan. Oke, selanjutnya di sini ada pemisahan data. Dan pada tahapan ini, data kemudian dibagi menjadi 80% dan 20%. 80%-nya itu untuk data latih dan 20%-nya itu untuk data prediksi. Dan di sini ada line of code-nya. X-train, X-test, Y-train, Y-test dideklarasikan sebagai train test split. X, Y test size-nya itu adalah 0,2 dan random state-nya itu 42. Dan dalam pembagian ini memastikan bahwa model dilatih dengan data yang cukup untuk mempelajari pola yang ada. Sementara data tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam prediksi hasil yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan di sini untuk distribusinya 80% didistribusikan pada training set, yang dimana pada training set terdapat 38.569 produk yang tidak laku dan 8.443 produk yang laku. Lalu di sini ada 20% dari distribusi pada test set, dan pada test setnya terdapat 9.613 produk yang tidak laku dan 2.140 produk yang laku. Selanjutnya di sini ada proses penerapan algoritma klasifikasi supervise-nya. Di sini kami menggunakan dua model, yaitu logistic regression dan super vector machine. Dan alasan untuk logistic regression sendiri di sini dipilih karena sederhana dan efektif dalam mengidentifikasi produk yang berpotensi laku berdasarkan fitur yang jelas seperti harga, skor ulasan, dan kategori produk. Model ini memberikan hasil yang mudah dipahami, cocok untuk diprediksi apakah produk akan populer atau tidak. Dan untuk yang super vector machine sendiri dipilih karena mampu menangani hubungan yang lebih kompleks dan tidak linear antar fitur. Dan dengan SVM juga atau super vector machine dapat ditangkap pola-pola yang lebih rumit dalam data yang mungkin tidak terlihat dengan model lain. Dan model ini juga cukup efektif dalam memberikan prediksi yang lebih akurat, terutama saat data memiliki banyak variabel yang saling mempengaruhi. Dan di sini ada beberapa line code-nya. Di sana ada kita pertama deklarasikan dulu modelnya sebagai logistic regression dengan classful balance. Dan ada random state-nya, dan di situ ada model fit untuk X-train dan Y-train. Dan itu juga ada Y-train prediction-nya juga. Selanjutnya di sini ada akurasi pada data latih menggunakan logistic regresi. Kita dapat nilai sekitar 9,61%. Dan selanjutnya di sini juga ada beberapa klasifikasi report atau laporan klasifikasinya untuk data latih menggunakan logistic regression. Di sini ada
Di antaranya itu ada precision yang bernilai sekitar 0,8 untuk klaster pertama ya. Lalu di sini ada recall 1, advance score-nya 0,9 dan score-nya 8.443. Yang kedua di sini precision terdapat 1, lalu recall-nya 0,95 dan advance score-nya itu 0,98 dan score-nya itu 38.569. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan kemudian menggunakan support vector machine. Sama seperti logistik regresi, di sini penggunaan kernel linear, kernel linear memastikan misal linear antar kelas, sedangkan random state di situ berfungsi untuk menjaga kestabilan model. Di situ juga sama, masih ada lama kita deklarasikan dan kita membuat modelnya. Lalu untuk akurasi pada data latih menggunakan model ini kita mendapatkan hasil 0,9574 atau 95,74%. Dan disitu juga ada beberapa report untuk klasifikasinya dari klaster pertama dan klaster kedua. Lalu selanjutnya prediksi menggunakan data uji pada algoritma logistik regresi. Pada algoritma logistik regresi ini, akurasi pada data uji menggunakan logistik regresi 0,96 atau 96%. Lalu selanjutnya untuk classification report di sini terdapat dua kategori untuk precision dan recall. Lalu untuk conversion matrix-nya di sini pada prediksi akuratnya terdapat sebanyak 2.135 produk laris diprediksi dengan benar sebagai laris. Lalu sebanyak 9.167 produk tidak laku diprediksi dengan benar sebagai tidak laku. Lalu untuk kesalahan prediksinya, di sini hanya 5 produk laris yang salah diprediksi sebagai tidak laku dan sebanyak 446 produk tidak laku salah diprediksi sebagai laris. Lalu untuk prediksi menggunakan data uji pada algoritma support vector machine, yang didapatnya akurasi pada data uji menggunakan 0,95 atau 95%. Lalu untuk classification reportnya di sini ada dua kategori untuk precision dan recall-nya. Lalu untuk conversion matrix-nya di sini untuk prediksi akurat model SVM berhasil memprediksi 11.753 produk dengan akurasi 96% dari jumlah tersebut. Lalu ada 2.140 produk yang diprediksi sebagai populer dan 9.613 produk yang diprediksi tidak populer. Lalu untuk kesalahan prediksi, model membuat 324 kesalahan dalam memprediksi produk laris dan hanya 197 kesalahan dalam memprediksi produk tidak laris. Nah, untuk di sini untuk evaluasi model klasifikasinya terdiri dari dua. Yang pertama logistik regresi. Model LR tidak overfitting atau underfitting karena metrik pada data latih dan prediksi yang sama, menunjukkan generasi yang baik. Nah, berikut adalah tabel daripada logistik regressionnya. Untuk data latih logistik regressionnya yaitu tingkat akurasi 96,10%. Nah, untuk support vector machine-nya model SPM tidak overfitting atau underfitting karena akurasi dan metriknya konsisten antara data latih dan prediksi. Nah, untuk tabelnya yaitu untuk tabel ini berikut adalah tabel untuk SPM-nya, dan untuk latih SPM-nya yaitu akurasi 95,74 dan untuk prediksi SPM-nya yaitu 95,57%. Nah, untuk slide ini yaitu kita bisa lihat menampilkan hasil prediksi produk dengan potensi penjualan tertinggi. Untuk grafik yang pertama yaitu prediksi 10 kategori produk populer dengan logistik regression berdasarkan karakteristik. Untuk kategori yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini adalah sport level yang menduduki yang peringkat pertama, dilanjut dengan peringkat kedua yaitu health beauty. Nah, untuk berikut grafik yang kedua yaitu prediksi 10 kategori produk populer dengan SPM berdasarkan karakteristik. Untuk yang pertama yaitu sport level juga dan dilanjut dengan health beauty. Nah, untuk rinci lebih lanjut mengenai proses supervised learning ini, Anda dapat melihat notebook yang dibuat di GitHub.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dari segi materi maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.